setiap ada pertandingan kayak misalkan lawan Persib atau yang katanya musuh bebuyutannya, kalau habis pertandingan itu suka bentrok gitu sih. Supporter yang fanatik aja sih klubnya. Sportif sih, tapi kadang kalau udah nggak suka ya rusuh. Kadang sih kalau ngeliat ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu. Dia kalau sisi positifnya mungkin dia kalau di luar kota mungkin masih bisa jaga kelakuan gitu, tapi mungkin kalau misalkan ada di Jakarta terus melawan Persib gitu kayaknya mereka kayak nggak suka gitu. Banyak positifnya juga. Yang kita ambil banyak positifnya kan seperti kayak yang ketua-ketuanya mereka lah ya, yang udah banyak berkorban lah, berjuang kesana kemari. Cuma yang supporter yang baru-baru kemarin lah yang di Jack ini yang kadang-kadang sedikit arogan, nunjukin dirinya tuh merasa lebih baik lah gitu. The Jack itu kan sebetulnya wadah untuk supporter Persija. Karena kita waktu itu berangkat dari Persija yang sebetulnya boleh dibilang nggak punya supporter. Kalau kita nonton Persija di Jakarta, mau di Lebak Bulus, mau di Gelora Bung Karno, mau di Stadion Menteng, itu lebih banyak supporter tamu daripada supporter Persijanya. Supporter Persija paling anak-anak sekolah bola Persija gitu, kecil-kecil gitu. Kita akhirnya kumpul, berinisiatif 40 orang anak muda ini berinisiatif untuk bikin organisasi supporter untuk Persija, jadi wadah yang bisa menggalang supporter Persija, karena yakin kita banyak orang Jakarta yang suka Persija, cuma masih malu-malu lah, atau Persijanya yang malu-malu memperkenalkan diri. Secara kuantitas tentunya makin baik lah. Lalu secara kualitas tentunya kita pengen ada peningkatan. Nah, perkembangannya sampai hari ini member kita tetap terus bertambah. Bisa mencapai 80.000 lebih lah. Upayanya tentunya ada. Kita membangun konsolidasi organisasi dimanapun, tidak hanya di tingkatan korwil, subkorwil tentunya. Jadi kalau kita bahasanya ada korwil kan ada anggota subkorwil. Subkorwil itu kita pacu semangatnya, kita kasih informasi, kita kasih edukasi dan sebagainya supaya ada perkembangan dari subkorwil jadi korwil. Terus perkembangannya, itu konsolidasi. Berikutnya juga kita mengembangkan performa organisasinya, tampilannya, packagingnya itu juga perlu kita tampilkan supaya juga ada jadi anak The Jack itu seperti ini dikenal dan sebagainya. Waktu kita belum besar sekali, belum bikin macet Jakarta kalau Persija tanding, sebetulnya tanggapannya positif. Memang anak-anak naik-naik di atas bis gitu ya, tapi mahasiswa kan juga kalau demo juga naik-naik di atas bis, dan awalnya itu nggak menakutkan buat mereka, buat masyarakat. Karena apa? Ketika rombongan Jackmania lewat, biasanya banyak yang ngambil gambar karena euforianya seru gitu, ngelihat ada drum, ada semuanya seragam oranye, ada yang di atas, ada yang di bawah, dan kelihatannya anak-anaknya fun. Karena dulu moto kita kan anak The Jack asik-asik, jadi selalu pakai lagu, pakai kreativitas kaos, pakai kreativitas bendera, spanduk. Nah, mungkin karena makin banyak masyarakat kita kan, kalau ada rombongan yang dalam jumlah besar belum apa-apa ketakutan, nggak cuma sepak bola ya. Kalau misalnya ada kampanye politik, partai, atau ada pertunjukan musik, kalau dalam jumlah besar juga masyarakat agak khawatir gitu. Ya, sekarang ini mungkin karena kita besar, terus terjadi banyak gesekan, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa supporter bola ini tukang ribut mulu. Itu yang harus kita, teman-teman Jackmania sekarang, pengurus Jackmania sekarang harus pikirin bagaimana image itu bisa bergeser gitu. Tanggapannya beragam lah. Ada positif, ada negatif. Ada juga ngapain sih rame-rame kan begitu. Itu tanggapan. Ini bukan hari ini, dari kapan pun sudah. Nah, menanggapi hal-hal yang sifatnya negatif katakan. Nah, kita harus bangun kepercayaan itu. Misalkan kalau saudara kita atau kawan kita lah menanggapi The Jack sukanya cuman ribut dan sebagainya. Nah, kita harus tanggapi dengan bijak juga. Kita ini bukan hal yang buruk gitu, tetapi kita lagi proses belajar menjadi baik. Proses itulah kepercayaan yang harus kita bangun. Jackmania memang organisasi supporter dan mendukung sebuah klub Persija. Nah, di saat disebut supporter ya saat mereka ada di stadion support.
Setelah itu pasca itu dia kembali ke rumah, kembali sebagai masyarakat biasa. Nah, masyarakat biasa ini yang belum kita gali potensinya. Tapi satu sisi kegiatan di luar itu adanya tentunya kegiatan dalam bentuk silaturahmi, adalah futsal bareng, roadshow dan sebagainya. Kalau dulu zaman saya ketua, waktu itu kita selalu ada pengajian bulanan. Pengajian bulanan itu keliling, korwil ini, korwil itu, keliling. Jadi pindah-pindah supaya apa? Supaya saling kenal. Kalau udah saling kenal, daerahnya kenal, kita nggak akan ada keributan sesama Jackmania. Karena udah kenal, begitu ketemu di jalanan, oh ini teman kita juga, ini teman juga, nggak akan ada keributan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat sekitarnya yang tempat kita melakukan pengajian, itu juga menanggapi dengan positif. Jangan menang. Persija langganan juara. Kenapa? Karena DJ-nya punya sabar, punya keimanan, punya amal soleh, dan punya kemenangan. Maka inilah yang terdampak. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Belakangan ini sering ada pertunjukan panggung musik. Ini juga sebenarnya hal yang positif. Asal panitia benar-benar bisa menjaga lancarnya acara sehingga tidak terjadi hal-hal yang nggak bagus. Gitu. Tapi sejauh ini kegiatan itu memang banyak positifnya karena mengembangkan kreativitas anak The Jack. Bukan cuma bisa nonton bola, bukan cuma bisa teriak-teriak, tapi ternyata bisa bikin band, bisa bikin lagu sendiri, bisa bikin atraksi sendiri. Di Jackmania ada juga sisi yang baiknya, seperti dia sering mengadakan partai yang amal-amal seperti charity atau bantuan korban bencana. Ya, mereka juga banyak melakukan aksi-aksi seperti itu. Jackmania untuk saya itu adalah pemain ke-12 ya. Karena kalau tidak ada di Jackmania tentu tidak ada supporter gitu. Tidak ada pendukung Persija. Jackmania pun ada karena ada Persija ya. Saat kita bermain stadion penuh, itu kita jadi ada motivasi tersendiri untuk bermain. Jackmania itu bisa menyatukan seluruh suku di Jakarta untuk satu tujuan, dukung Persija. Kita pernah sempat mengikis tawuran antar kampung di Jakarta karena adanya Jackmania gitu. Makanya sebetulnya Pemda DKI nggak usah pusing-pusing bikin penyuluhan segala macam. Gedein aja deh Persijanya, pemainnya bagus-bagus, juara melulu, otomatis deh anak Jakarta akan nonton Persija melulu, tawurannya hilang. Seperti simpel itu aja. Jadi karena ada satu kebanggaan bisa nonton Persija, bisa deket sama pemain Persija. Tetap organisasi ini harus bisa merangkul, harus bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas anggotanya. Nah, kuantitas dalam arti masih terus nggak pernah lelah untuk merangkul semua masyarakat Jakarta untuk memberikan dukungan pada Persija. Kalau dulunya nonton datang nunggu jebolan, bayar polisi, molos-molos di pagar. Sekarang harus dikasih kesadaran bahwa dalam sepak bola industri, salah satu pemasukan penting bagi klub itu adalah tiket. Jadi kalau kita cinta pada Persija, ya kita harus bisa memberikan hal yang positif buat kehidupannya Persija. Harapan saya untuk Jackmania semakin solid, semakin kompak, tetap semakin kreatif, terus tetap kritis kepada manajemen atau pemain. Itulah karena semakin dia kritis, itu semakin membuat manajemen dan pemain semakin kuat dan semakin erat hubungan antara supporter dengan manajemen dan pemain. Nah, target berikutnya adalah Jackmania ini harus jadi contoh
tidak hanya dalam negeri tapi di luar negeri, bahwa ada kelompok supporter tidak hanya menampilkan posisi dia sebagai support tim, tapi ada sisi lain yang kita tampilkan. Nah, berikutnya Jackmania harus menjadi leader sebuah perubahan sepak bola Indonesia untuk menuju perbaikan. Kami satu jiwa, kami satu cita, kami satu cinta Persija. Tak peduli siapa saja lawan nyerang di depan, tak peduli sekalipun lawan skuad Raja Hutan. Kita tim bernyali karena berjiwa macan, sebab hanya satu yaitu macan Kemayoran. Persija bukan sekedar hanya berucap janji, kemenangan pun tentunya menjadi harga mati. Tim maung pun selalu dibuat